kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan melakukan presesi. Irma Clara Octaviani, Hadir Bu. Leonard Herman, Hadir Bu. Stephanie Sialbung, Hadir Bu. Petronila, Nggak masuk Bu. keterangannya. Nggak tahu. Oh kalian. Nggak tahu. Baik, kalau ada Nggak ada yang suara. sudah. Anak-anak, masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu tentang teks deskripsi? Lupa Bu. Baik Ibu, di depan sudah ada. Tolong saya minta kepada Leonard Herman tolong bacakan pengertian teks deskripsi. Ya Bu. Pengertian teks deskripsi. Secara umum, pengertian teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan atau memaparkan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang dapat merangsang panca indera sehingga seolah-olah menyaksikan atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan oleh penulis. Baik, terima kasih. Kemudian saya minta kepada satu orang lagi untuk membacakan struktur teks deskripsi. Saya Bu. Saya Ibu Mata, silakan. Secara umum, struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi 3, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan bagian deskripsi. Baik, terima kasih. Cukup sekian persepsi kita pada pagi hari ini. Ibu langsung memulai ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang teks puisi. Di mana pengertian dari teks puisi adalah bentuk karya sastra yang terkait oleh irama, rima, penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Kemudian struktur teks puisi. Struktur teks puisi di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada, dan yang keempat tujuan. Kemudian unsur-unsur teks puisi, di mana teks puisi mengandung beberapa unsur di dalamnya. Berikut adalah unsur-unsur teks puisi. Unsurnya terbagi menjadi 6. Yang pertama diksi, yang kedua imaji, yang ketiga perwajahan puisi, dan yang keempat kata konkret, yang kelima gaya bahasa, dan yang keenam rima atau irama. Kemudian ini adalah contoh puisi. Nanti Ibu akan membagikan kalian contoh teks puisi. Nanti kalian menganalisis sesuai pembahasan Ibu tadi. Nanti Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Setelah kalian menjawab pertanyaan dari Ibu minta kupon ini dikembalikan ke depan. Baik, Ibu kasih kalian waktu 5 menit sampai 10 menit untuk kalian menganalisis puisi yang sudah Ibu berikan.
Irma, apakah sudah menemukan jawaban? Herman, bagaimana? Sudah, Bu. Stefani Jambu? Sudah, Bu. Baik. Baik, Ibu akan memulai sesi dan jawabnya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan puisi? Saya minta kepada Herman, silakan. Ini menurut Berdiri. Yuk. Ini menurut saya sendiri. Ya, Puisi itu merupakan bentuk karya sastra yang terkait oleh irama, ritma, dan penyusunan bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. baik, terima kasih Herman. Ya, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sajakah struktur teks deskripsi? Ya, Bu. Baik, Irma silakan. Berdiri kamu. Ya. Baiklah, pertanyaannya yaitu apa sajakah struktur teks puisi? Jawabannya yaitu struktur teks puisi itu ada 4. Yang pertama tema, kedua rasa, ketiga nada, dan yang keempat tujuan. Terima kasih ya Irma. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dengan pertanyaan, jelaskan tema dalam struktur teks puisi. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan Stefani. Baik, tema adalah landasan atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi. Tema juga merupakan gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Jika tema mengenai cinta, pilihan kata atau diksi yang menggunakan oleh penyair kaitannya dengan permasalahan cinta. Baik, terima kasih Stefani. Baik, kemudian pertanyaan yang keempat. Jelaskan poin rasa di dalam struktur teks puisi. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Baik, silakan Herman. Rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisinya, Bu. Betul? Betul. Baik. Terima kasih. Iya, Bu. Kemudian pertanyaan yang kelima, jelaskan poin nada dalam struktur teks puisi. Ya, Bu. Silakan Irma. Pertanyaannya yaitu jelaskan poin nada dalam struktur teks puisi. Silakan. Nah, ini menurut saya nada adalah sikap seorang penyair dalam puisinya sehingga efeknya terasa oleh pembaca. Nada adalah cara penyair menyampaikan puisinya sesuai dengan pilihan kata-katanya. Misalnya puisi yang bernada protes, sinis, marah, serius, bahagia, haru, sedih, semangat, hingga berguna-guna. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih ya Irma. Kemudian pertanyaan yang keenam, unsur-unsur apa yang terdapat di dalam puisi tersebut? Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Herman. Teks puisi yang mengandung beberapa unsur di dalamnya berikut adalah unsur-unsur yang ada di dalam teks puisi, Bu. Yang pertama itu ada diksi, yang kedua itu ada imajinasi, yang ketiga itu
perwajaan puisi, dan yang keempat itu kata konkret, yang kelima itu gaya bahasa, yang keenam itu ritma atau irama, Bu. Ya, terima kasih Ahmad. Iya, Bu, sama Bu. Kemudian Boleh. pertanyaan yang ketujuh, tema apa yang terkandung di dalam teks puisi tersebut? Nah, Bu, Ya, silakan Stephanie. tema yang terkandung di dalam teks puisi di atas yaitu keadaan alam sekitar. Terima kasih Stephanie Syahribu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, puisi di atas menggunakan gaya bahasa apa? Bu, Ya, silakan Ibu Rata. ini menurut saya puisi tentang di tanah-tanah retak tadi itu menggunakan gaya bahasa personifikasi. Majelis personifikasi ini menggantikan fungsi benda mati menjadi dapat bersikap layaknya manusia, Bu. Baik, terima kasih. Ya, itu adalah struktur bagian dari puisi. Seperti yang kita ketahui tadi, struktur puisi itu terbagi menjadi 4. Coba sebutkan ya, Mat. Yaitu yang pertama ada tema, yang kedua itu ada rasa, yang ketiga itu ada nada, dan yang keempat itu ada tujuan. Baik. Ibu minta kepada Stefan Serbu untuk membacakan unsur-unsur teks puisi. Unsur teks puisi. Unsur puisi mengandung beberapa unsur di dalamnya. Yang berikut adalah unsur-unsur yang ada dalam teks puisi. Yang pertama itu ada diksi, kedua imaji, ketiga perwajahan puisi, keempat kata konkret, 5 gaya bahasa, dan keenam ritma atau irama. Baik. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah dan kita akan bahas minggu depan. Susah nggak, Bu, tugas Bu? Anda, Dengan susah-susah, Bu. ya, nanti dibagikan ke teman-teman ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kepada kedua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Iya, Bu. Nah, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, malam ini malam lupa. Baik, waktu dari saya yang menggantikannya, Bu. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, jadi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di mana? Berdoa selesai. Oke, pelajaran selesai. Ibu ucapkan selamat